Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Remisi 23 napi koruptor sejak Agustus hingga awal September ini menjadi catatan penting bagi publik belakangan. Tindak pidana korupsi yang seharusnya masuk dalam kategori extraordinary crime saat ini terasa seperti kejahatan biasa, bahkan disebut-sebut semakin melemahkan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Bagaimana konstruksi logika mengapa pelonggaran masa tahanan napi koruptor semakin leluasa terjadi dan bagaimana seharusnya hukuman tindak pidana korupsi ini bisa membuat jera para koruptor. Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami. Pertama adalah anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PDIP Johan Budi. Mas Johan, apa kabar? Selamat malam. Baik, selamat malam, Bram. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemudian narasumber kedua kita, peneliti Indonesian Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadan. Mas Kurnia, apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah, Mas Bram. Baik, alhamdulillah dalam kabar baik semua narasumber. Saya akan ke Mas Kurnia terlebih dahulu. Kalau kita melihat kemudian rasanya apa yang terjadi di hampir tengah bulan September ini menjadi rentetan panjang begitu dari banyaknya aturan yang berubah dan juga direvisi. Apakah wajar begitu dalam perspektif ICW dan juga pemberantasan korupsi, Mas Kurnia? Ya, tentu kondisi yang sangat mengkhawatirkan hari ini dikala Komisi Pemberantasan Korupsi kian diperlemah, ditambah lagi puluhan koruptor mendapatkan kado istimewa dari negara berupa pembebasan syarat. Dan sebenarnya asal muasal permasalahan ini tatkala Mahkamah Agung membatalkan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012, tahun 2021 yang lalu. Kemudian karena momen ini langsung dimanfaatkan secara sigap cepat oleh pemerintah dan juga DPR untuk mengubah undang-undang pemasyarakatan dengan meletakkan putusan MA tersebut sebagai dasar menghapus syarat justice kolaborator sebagai syarat untuk terpidana korupsi mendapatkan pembebasan bersyarat. Sekaligus kalau pemirsa CNN membaca syarat-syarat tersebut dihilangkannya kewajiban menjadi justice kolaborator, maka perspektif negara hari ini menyamaratakan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana umum lainnya. Sekaligus membantah narasi-narasi yang selalu diungkapkan oleh pemerintah bahwa mereka berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi. Demikian, Mas Bram. Baik, artinya kontradiktif begitu ya. Nah, Mas Kurnia, apakah menurut Anda ini kemudian kebetulan yang sangat terasa mungkin terjadi begitu ketika undang-undang pemasyarakatan disahkan pada Juni kalau tidak salah, terus kemudian hanya beberapa bulan langsung ditindaklanjuti dengan remisi dan juga pembebasan sejumlah napi koruptor begitu, Mas Kurnia? Iya, kebetulan yang sepertinya sudah direncanakan jauh-jauh hari. Terlihat jelas di sini pemerintah dan DPR itu cherry picking, memilih putusan Mahkamah Agung yang sesuai dengan keinginan pemerintah dan juga DPR untuk melonggarkan pemberian remisi dan juga pembebasan bersyarat. Padahal ada sejumlah putusan Mahkamah Agung juga yang sebenarnya bisa dijadikan alasan untuk menolak dihapuskannya syarat-syarat tersebut. Misalnya ada putusan Mahkamah Agung tahun 2013 yang mengatakan pengetatan pemberian remisi itu adalah mempertimbangkan rasa keadilan. Keadilan bagi siapa? Bukan keadilan bagi pelaku, tapi keadilan bagi masyarakat, pelaku korban korupsi. Jadi kemudian ada putusan tahun 2021 ini, dan memang kami melihat narasi yang ingin menghapus PP 99 tahun 2012 itu kan bukan hal yang baru. ICW mencatat sejak 2014 sampai hari ini, kurang lebih dari 5 kali Menteri Hukum dan HAM, Saudara Yasona Lauli, terus-menerus menginginkan menghapus syarat-syarat dan aturan progresif tersebut. Demikian, Mas Bram. Baik, ini kemudian disebut sebagai kebetulan yang pas begitu. Mas Johan Budi, bagaimana DPR menanggapi ini begitu, Mas? Siapa yang terusik? Apakah jangan-jangan memang yang terusik adalah para koruptor atau jangan-jangan ini sebetulnya semangat keadilan bagi masyarakat tentunya? Gini, yang pertama yang tidak bisa mewakili suara DPR secara menyeluruh. Saya bicara di sini adalah sebagai ketua DPR yang kebetulan di Komisi 3. Jadi begini, pemberian remisi yang kemudian
ditetapkan oleh Kumham ya, Mhm. itu bermula dari putusan Mahkamah Agung nomor 28P 2021 sebagai bentuk jadi judicial review dari PP nomor 9 ya, tahun 2012 kalau nggak salah. Tadi udah disebut oleh Mas Kurnia ya, 99 nomor 2012. Mhm. Konsekuensi dari putusan MA nomor 28P tadi menurut saya yaitu dengan serta-merta menganggap bahwa tindak pidana korupsi itu bukan lagi kejahatan yang itu luar biasa ya, atau extraordinary crime. Karena korupsi disamakan dengan kejahatan yang biasa. Ini dalam konteks remisi ya. Karena semangatnya waktu itu yang melakukan judicial review terkait dengan PP nomor 99 tahun 2012 tadi adalah seolah-olah ada diskriminasi gitu lah. Yang kemudian diputuskan oleh MA melalui keputusannya kemudian mengembalikan lagi PP 99 itu tidak lagi berlaku berkaitan dengan remisi ya. Ini sebenarnya kaitannya sama GC ini. Awalnya itu sama GC ya. Dulu ketika itu untuk diberi remisi di PP 99 2012 itu pelaku tindak pidana korupsi itu bukan kriterianya bukan berkelakuan baik dan lain sebagainya, tapi dia harus menyumbangkan informasi untuk membongkar kejahatan yang lebih besar. Ya, Justice kolaborator begitu ya, Mas? Justice kolaborator itu, sehingga muncullah PP 99 nomor 2012, sehingga untuk memberikan remisi kepada narapidana korupsi itu sangat sulit dengan patokan-patokan pagar-pagar yang sudah ditentukan oleh PP 99 2012 itu. Tapi ada yang judicial review, kemudian yang tadi saya sampaikan itu dihapus gitu, sehingga tindak pidana korupsi, napi koruptor itu jadi sama. Saya kira ini setback ya, mundur ke belakang menurut saya. Baik, jadi artinya menurut Anda sebagai anggota Komisi 3, apakah tepat kemudian pencabutan PP 99 2012 itu sejalan dengan semangat kita terus memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia, Mas Johan Budi? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan ya, jadi keputusan MA itu yang kemudian merevisi ya, atau mencabut PP 99 2012 itu tentu tidak tepat ya. Itu yang kemudian jadikan tindak pidana korupsi itu seolah-olah jadi tindak pidana biasa gitu, sama dengan yang lain. Padahal kita ketahui bersama bahwa korupsi adalah extraordinary crime ya, kejahatan luar biasa yang tidak boleh disamakan gitu dengan tindak pidana yang lain ya, tindak pidana yang beda gitu, yang lain. Jadi dia istimewa, memang ekstra, kejahatannya sangat luar biasa. Juga hukumannya juga harus luar biasa. Kemudian untuk memberi remisi itu juga harus ada tahapan-tahapan yang sangat panjang gitu ya. Saya tidak mudah memberikan remisi. Baik, Saya kira itu. Mas Johan, kalau Anda kemudian mengatakan sebetulnya tidak boleh disamakan, kemudian kita masih berpandangan bahwa sama ini kemudian adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa yang tidak bisa disamakan dengan kejahatan lain. Tapi mengapa kemudian Ketua Komisi 3 yang juga dari fraksi Anda, Pak Bambang Wuryanto, ini mengatakan sebetulnya tidak ada aturan yang dilanggar begitu dari remisi yang kemudian dikeluarkan oleh Kemenkumham. Mengapa rasanya ada kontradiksi narasi begitu dari paling tidak dari fraksi Anda saja, Mas Johan? Kira yang dimaksud oleh itu adalah bahwa keputusan remisi yang sekarang itu ada dasarnya gitu, jadi tidak bertentangan dengan hukum gitu, karena dia itu tadi, karena sudah ada putusan Mahkamah Agung gitu, yang saya tangkap gitu ya. Tapi kalau Anda menanyakan apakah putusan
MA itu kemudian menyamakan tindak pidana korupsi yang lain sama saja, apakah itu benar? Saya kira nggak benar. Gitu. Saya kira itu yang dimaksud. Baik, baik. Mas Kurnia, saya minta tanggapan Anda bagaimana kemudian ada dua pandangan yang rasanya berjalan beriringan begitu. Walaupun kemudian Mas Johan tadi mengatakan kita masih sepakat dengan bahwa korupsi adalah extraordinary crime begitu, Mas Kurnia. Ya, nah saya tentu mengapresiasi pendapat dari Mas Johan tadi. Sayangnya salah satu kader dari partai yang dinaungi oleh Mas Johan Budi yang saat ini menduduki jabatan sebagai Menteri Hukum dan HAM justru kontra dengan semangat berantasan korupsi itu. Saya yakin Mas Johan Budi bahkan saat masih menjadi PLT pimpinan KPK, juru bicara KPK memahami betul bagaimana gejolak dinamika PP 99 tahun 2012 ini. Kala itu bangun PP 99 tahun 2012, banyak sekali rintangan di sana. Banyak yang mengatakan PP 99 tahun 2012 itu melanggar hak asasi manusia. Padahal PP 99 tahun 2012 itu bukan bicara soal hak asasi manusia, tapi hak dari terpidana kasus korupsi. Dan memang karena kondisi hari ini sangat mengkhawatirkan, maka dari itu bukan dihapus, tapi diperketat. Apakah ICW kontra dengan pembebasan bersyarat dan remisi? Tidak, kami tidak kontra dengan itu sepanjang ada upaya memperketatnya. Misalnya selain menjadi justice collaborator, membayar lunas uang pengganti, membayar lunas denda yang dijatuhi oleh pengadilan. Misal, kita ambil contoh dalam satu kasus Pinangki Sirna Malasari. Bayangkan, begitu banyak keistimewaan yang diberikan negara kepada jaksa korup tersebut. Dituntut 4 tahun penjara, dikorting 6 tahun hukumannya, ditambah mendapatkan pembebasan bersyarat. Jangan lupa, Pinangki itu melakukan 3 kejahatan sekaligus. Tindak pidana korupsi penyuapan, permufakatan jahat, dan pencucian uang. Jadi itu tentu tidak adil bagi masyarakat. Sekaligus, yang ingin saya sampaikan adalah, hari ini kita baru melihat 23 koruptor. Ini masih halaman pertama dari dampak buruk undang-undang pemasyarakatan, dan bukan tidak mungkin setiap bulan ada puluhan bahkan ratusan koruptor akan melenggang bebas meninggalkan lembaga pemasyarakatan sebelum kewajiban hukumnya dilaksanakan. Demikian, Baik, Mas Bram. Mas Kurnia, artinya PR kita sebetulnya bukan hanya kemudian masalah soal pemotongan remisi saja, tapi kemudian sejak tuntutan di proses pengadilan ini juga lemah begitu ya? Karena kalau saya baca data ICW mengatakan bahwa sebenarnya rata-rata tuntutan hukuman hanya kemudian antara 2 atau 3 tahun begitu pada tersangka korupsi begitu. Seperti apa dari Benar ICW? sekali, Mas Bram. Saya tambahkan data Mas Bram tadi. Selain tuntutan, ada juga vonis. Rata-rata vonis yang ICW hitung tahun 2021 hanya 3 tahun 5 bulan penjara. Jadi bisa dibayangkan, di proses hukumnya ringan, problematik, tuntutannya bermasalah, vonisnya sangat menguntungkan mereka. Ketika mereka mendekam di penjara, mereka mendapatkan privilege, keistimewaan, karena dengan mudahnya pemerintah mengobral remisi dan pembebasan syarat. Maka dari itu refleksinya adalah kondisi hari ini bertolak belakang dengan narasi politik pemerintah dan DPR yang selalu menggaungkan mendukung upaya pemberantasan korupsi, tapi realisasinya produk yang mereka hasilkan justru melenggangkan 23 koruptor kelas kakap meninggalkan lembaga pemasyarakatan. Demikian, Mas. Baik, ini berarti privilege dan obral remisi begitu ya. Ini menjadi 2 kalimat yang menarik kemudian. Saya minta komentar Anda, Mas Johan Budi, seperti apa? Gini, sedikit perlu ditambahkan ya. Remisi ini tidak terjadi pada saat ini. Jadi ketika muncul keputusan MA, itu kemudian betul-betul ada remisi sebenarnya. Tidak hanya yang sekarang. Dan remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi. Ya. Kalau kita mau bicara soal pemberantasan korupsi, sebenarnya nggak cuma soal problemnya tidak hanya soal remisi ya. Kalau Anda ingat beberapa waktu yang lalu banyak sekali yang mengajukan PK.
KPK yang kemudian juga mengurangi hukuman itu di tingkat Mahkamah Agung ya. PK-nya itu kemudian memotong jumlah tahanan atau hukuman tahanan yang dijalani oleh para terpidana korupsi gitu. Jadi kalau kita mengatakan lantas bagaimana mengurai persoalan ini. Jadi menurut saya pemberantasan korupsi sekarang itu setback ke belakang. Jadi tidak hanya persoalan kita ini tidak hanya persoalan pemberian remisi saja gitu ya. Tadi udah diungkap oleh Mas Kurnia ya, misalnya tuntutan ya. Saya selalu bersuara keras ya, termasuk ketika rapat dengar pendapat dengan Kapolri, dengan Jaksa Agung. Kalau pelakunya itu tidak adalah penegak hukum, maka dia harus dihukum berat gitu. Kalau perlu ditambah sepertiga dari hukuman yang jangankan diberi remisi ya, tapi hukumannya itu harus dihukum berat gitu. Kalau dia penegak hukum gitu ya. Jadi bahkan di undang-undangnya juga ada sebenarnya di 3199 kalau nggak salah, itu kalau penegak hukum itu ditambahin sepertiga banding dengan bukan penegak hukum gitu. Jadi harusnya lebih berat gitu. Jadi ya yang terjadi kan tidak seperti itu. Dan ini bicara nih bukan pada titik yang sekarang. Kalau kita mau cari soal apakah pemberantasan korupsi ini ke belakang apa maju ke depan, ya ini sangat setback ke belakang. Baik. Di luar, makanya tadi saya nggak mau mewakili DPR ya, karena orang bisa beda pendapat gitu. Ketika revisi Undang-Undang 30 tahun 2002 yang kemudian menjadi 19/2019 juga menjadikan KPK bukan lagi lembaga yang extraordinary ya, jadi seperti lembaga biasa aja, pegawainya ASN, kemudian juga hal-hal yang menyangkut yang dulu menjadi keistimewaan ya, quote unquote, itu diganti melalui Undang-Undang 2019 ya. Baik, Mas Johan Budi. Kami sudah menangkap poin Anda. Tersangka gitu ya, tersangka. Nah ini nih maksudnya gini, jadi kalau kita mengurai ini ya, kalau mau memperbaiki itu harus ada komitmen 3. Dari siapa? 1 eksekutif, dalam hal ini presiden. Yang kedua adalah DPR, yang ketiga lembaga yudikatifnya. Kalau Anda mengomentari, kalau kita hanya meremisi, saya nggak setuju sebenarnya ini. Remisi tentu tidak hanya remisi saja gitu loh, maksud saya itu. Baik. Harus bagaimana ketika hakim data ICW tadi. Rata-rata hukuman hanya 3 tahun gitu. Bagi pelaku tindak pidana korupsi, kita sepakat bahwa tindak pidana korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa. Baik. Bahkan di UNCC, kemudian di dunia itu dikatakan bahwa itu seperti kejahatan kemanusiaan, bahkan sejajarkan sedikit di bawah genosida gitu. Jadi benar-benar korupsi ini kejahatan yang sangat luar biasa, sehingga perlakuan terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu juga jangan disamakan dengan yang lain. Karena kita fokus ke remisi misalnya. PP 99 2012 itu tadi kan sudah disampaikan juga. Ada sejarah yang panjang juga waktu itu. Bagaimana kemudian itu juga banyak yang menentang juga waktu itu, yang berlakunya PP 99 2012 itu, yang waktu itu sentralnya ada di KPK, yaitu oke lah dikasih remisi, tapi dia dibatasi pemberian remisi itu. Jadi definisi dia berkelakuan baik itu diubah banyak syarat ya. Di antaranya dia harus memberikan kontribusi dalam kaitan dengan mengungkap kasus, yaitu sebagai izin gitu. Justice kolaborator ya, Mas Johan. Baik, Mas Johan. Baik, ini menarik kemudian Anda mengatakan. Jadi remisi ini salah satu hal yang ya, kalau mau dibilang memperlemah pemberantasan korupsi. Sekarang itu menurut saya semua menganggap ya, elemen yang 3 tadi yang saya sampaikan, eksekutif, legislatif, yudikatif, menganggap bahwa korupsi sekarang itu adalah kejahatan yang
yang biasa, Baik, yang Mas Johan, poinnya saya sudah aman, menangkap. yang Mohon maaf, saya potong sebentar karena Ya, kita saya kira. harus jeda sejenak. Kita masih akan melanjutkan dialog soal obral korting, hukuman koruptor. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita masih akan melanjutkan dialog soal obral korting, hukuman para koruptor, dan masih bersama kami anggota Komisi 3 dari fraksi PDIP Johan Budi dan juga peneliti ICW Kurnia Ramadan. Dan sebelum kita melanjutkan kepada dua orang narasumber yang sudah bergabung, kita dengarkan terlebih dahulu statement dari Menko Polhukam Mahfud MD soal bagaimana sikap pemerintah yang tidak bisa mengintervensi hasil dari sebuah proses hukum. Kita lihat bersama. Nah, kalau soal pembebasan bersyarat itu tentu peraturan perundang-undangannya sudah secara formal memenuhi syarat. Dan Anda semua harus tahu pemerintah itu kan tidak boleh ikut masuk ke urusan hakim, ya. Kalau urusan hukuman dan membebaskan itu, ya. Kita membawanya ke pengadilan dengan bukti-bukti yang kuat. Kalau sudah hakim berpendapat bahwa hukuman yang layak seperti itu, ya sudah, kita tidak bisa ikut campur. Kita hormati karena ini proses ketatanegaraan, kan. Dan kita sudah mendengar Mahfud MD, Menko Polhukam menyebutkan pemerintah tidak bisa intervensi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, dan itu dianggap kemudian keputusan remisi yang diberikan Kemenkumham sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya akan ke Mas Johan kembali. Mas, kemudian pemerintah mengatakan tidak bisa intervensi karena memang pemerintah kita tahu sebagai eksekutor dari regulasi. Namun bagaimana dengan DPR, Mas, kemudian? Karena semua regulasi kan pembuatannya berawal pasti dari legislatif. Seperti apa? Gini, saya sedikit meluruskan yang tadi disampaikan oleh Pak Mahfud, ya. Maksud Pak Mahfud itu bukan pemerintah tidak bisa mengintervensi peraturan, bukan itu. Maksud Pak Mahfud itu pemerintah tidak bisa mengintervensi putusan yang ada di wilayahnya yudikatif. Itu memang begitu kan, wilayahnya kan beda-beda. Termasuk DPR juga tidak bisa mempengaruhi putusan yang ada di wilayah yudikatif. Wilayah yudikatif itu di mana salah satunya adalah putusan di Mahkamah Agung. Soal apa misalnya? Soal putusan memvonis seseorang hukum 5 tahun, 10 tahun, dan lain sebagainya. Itu nggak bisa juga DPR mengintervensi putusan di pengadilan. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan sama-sama dengan DPR adalah buat peraturan perundang-undangan. Karena undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR. Dan di DPR itu saya ingin juga menjelaskan kepada pemirsa, ya, DPR itu ada 9 fraksi, Pak. Yang suaranya tentu bisa beda-beda, gitu. Makanya di setiap wawancara saya tidak mau mewakili suara Komisi 3, gitu. Itu bisa berbeda antara anggota Komisi 3 itu, gitu. Jadi kalau mau memperbaiki itu, yang pertama menurut saya harus ada komitmen dari siapa? Ya dari DPR, dari pemerintah, kemudian dari penegak hukumnya sendiri, dari wilayah yudikatif. Itu. Yang kedua, yang menurut saya yang perlu juga kemarin di dalam rapat dengan Kemenkumham, sekarang ada momentum ya menurut saya untuk memperbaiki carut-marut ini dari sisi perundang-undangan gitu. Nah, kemarin ini di luar sedikit ya, di luar remisi ya. Kemarin saya mengusulkan agar KPK, salah satu lembaga yang merupakan anak kandung ya, salah satu anak kandung reformasi, itu tolong dikembalikan, diperkuat gitu. Baik. Dengan saya mengusulkan kemarin Menkumham, marilah kita lihat penanganan KPK di Undang-Undang 19 2019, kemudian Undang-Undang tentang kepolisian, Undang-Undang tentang kejaksaan, itu kita lihat kembali gitu. Karena kan di hadapan kita ada seolah-olah ya, ini seolah-olah ada rebutan kasus gitu ya, antara kejaksaan dengan ini yang muncul di persepsi ya. Ya. Ada kasus sama ditangani oleh kejaksaan dan KPK misalnya yang sekarang lagi running itu. Kita kan tidak melihat ya. Sekarang menurut saya tidak lagi ada bedanya kewenangan KPK, kewenangan kejaksaan, kewenangan kepolisian dalam konteks
Kalau penyidikan misalnya kan penyidik kan, itu nggak ada bedanya dalam konteks korupsi ya. Dan kejaksaan juga sama, dia bisa nyidik, bisa nuntut dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada perbedaan yang kita dulu di awal-awal reformasi itu kan kita ingin ada lembaga yang super body ya, istilahnya itu, yang kemudian punya kewenangan-kewenangan yang extraordinary gitu. Baik, Mas Johan. Yang luar biasa. Sekarang tanya Mas Kurnia itu, sekarang kekuasaannya juga biasa aja gitu, nggak hampir sama lah dengan kejaksaan dan kepolisian dengan adanya Undang-Undang Nomor 19/2019. Baik, kalau begitu saya langsung minta tanggapan Mas Kurnia. Mas Kurnia? Kita perlu komitmen dari siapa? Dari Presiden. Baik. Yang pertama. Yang kedua dari siapa? Dari DPR, dari DPR-nya sendiri. Kemudian saya ingatkan kembali ya, DPR itu ada 9 fraksi. Maka saya nggak setuju kalau ada orang mengatakan DPR ini mencoba untuk suara DPR itu sebenarnya nggak satu. Jadi banyak sekali karena dia lembaga politik yang ada 9 fraksi ya. Masing-masing fraksi itu bisa beda. Baik, Mas Johan. Yang ketiga adalah itu tadi membenahi yang ada di penegak hukumnya itu sendiri juga harus dibenahi. Gitu. Baik, saya akan ke Mas Kurnia. Mas Kurnia seperti apa melihat komitmen yang disebutkan Mas Johan Budi, kemudian apalagi tadi pemerintah melalui Mahfud MD sudah mengatakan pemerintah tidak bisa intervensi. Apakah kita sebenarnya sudah bisa melihat bagaimana komitmen awal dari pemerintah untuk kemudian menanggapi polemik ini, Mas Kurnia? Ya, pertama saya pribadi tidak memahami ya, apa maksud dari pernyataan Menko Polhukam tersebut. Sebab kita tidak sedang berbicara soal tuntutan, kita tidak sedang berbicara soal vonis pengadilan, kita berbicara soal produk politik berupa undang-undang yang dibahas bersama-sama antara pemerintah dan DPR. Apakah pemerintah tidak bisa intervensi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan? Tentu bisa. Apakah pemerintah bisa memperketat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat di dalam undang-undang pemasyarakatan? Bisa. Sebab ada putusan Mahkamah Agung yang lain, saya yakin betul Mas Johan ingat putusan tahun 2013 yang meletakkan asas keadilan korban dengan mengatakan bahwa PP 99 tahun 2012 tetap konstitusional. Maka dari itu tadi saya sampaikan soal cherry picking pemerintah dan DPR hanya melihat bukti-bukti yang mendukung narasi ingin menghapus PP 99 tahun 2012. Kita harus ingat bahwa indeks persepsi korupsi kita anjlok luar biasa besar dari 40 menjadi 37 meskipun meningkat satu angka di tahun 2021. Itu semua kami menduga ada permasalahan serius. Tadi Mas Johan sempat menyampaikan ada persoalan revisi Undang-Undang KPK, penegakan hukum yang kian carut-marut di Komisi Pemberantasan Korupsi, ditambah lagi dengan obral besar-besaran, remisi dan juga pembebasan bersyarat. Dalam konvensi PBB melawan korupsi bahkan disebutkan negara terkait yang mana salah satunya adalah Indonesia harus memperketat, mempertimbangkan besar ringan peran pelaku dalam kejahatan untuk menentukan pembebasan bersyarat dan juga remisi. Berbeda konteksnya dengan hari ini, semua dianggap sama. Mau Anda pencuri, mau Anda maling dan lain sebagainya dengan koruptor, itu sama-sama mendapatkan hak berupa remisi dan juga pembebasan bersyarat. Kita tahu nama-nama 23 koruptor itu bukan nama-nama yang tidak didengar oleh masyarakat. Nama Pinangki perasaan baru tahun lalu bulan Juni dikurangi hukumannya 4 tahun, masih dalam periode pandemi, tiba-tiba dan kita hari ini masih dalam masa pandemi, sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Maka pertanyaan refleksinya adalah karena ini berkaitan dengan produk undang-undang, yaitu undang-undang pemasyarakatan, apa pemberantasan korupsi seperti ini yang diinginkan oleh Presiden Jokowi dan juga jumlah anggota DPR, Komisi 3 DPR. Kalau memang seperti saat ini, benar kata Mas Johan tadi, ini merupakan pemberantasan korupsi yang side back, mundur bahkan telah memasuki masa yang paling kelam dalam konteks pemberantasan korupsi.
Maka dari itu, apakah tidak ada optimisme dalam konteks perbaikan pemberantasan korupsi? Tentu tidak untuk periode DPR dan pemerintah saat ini. Karena sejumlah permasalahan yang ada dalam pemberantasan korupsi bersumber dari dua cabang kekuasaan itu, tanpa juga ya tidak menekan ada juga problem di lembaga yudikatif. Tadi Mas sampaikan ada fenomena obral hukuman juga, diskon hukuman pada tingkat peninjauan kembali. Jadi pekerjaan rumahnya masih sangat banyak dan rasanya sulit kita berharap pada pemerintah dan juga DPR. Mas Johan hanya satu di antara puluhan anggota Komisi 3 DPR, tentu kesepakatan itu harus kesepakatan yang bulat, dan itu menjadi tantangan yang tersendiri bagi Mas Johan Budi sendiri. Baik, Mas Kurnia, berarti artinya apa langkah kita selanjutnya sebagai publik kemudian agar mendesak adanya political will tentunya, kemudian pembenahan regulasi terlebih dahulu. Kalau Mas Johan tadi menyebutkan ada beberapa poin, ada beberapa pihak, apakah kita harus mendesak pemerintah terlebih dahulu untuk kemudian mengeluarkan RUU begitu untuk kemudian diajukan DPR, atau seperti apa dari ICW? Ada 3 solusi untuk mengatasi sengkarut pembebasan bersyarat ini. Yang pertama adalah mengubah undang-undang pemasyarakatan. Apakah itu memungkinkan hari ini? Tentu tidak. Karena produk ini memang didorong oleh pemerintah dan juga DPR. Yang kedua adalah menerbitkan Perpu. Apakah kita masih percaya Presiden Jokowi akan mengeluarkan Perpu untuk menanggulangi permasalahan korupsi? Rasa-rasanya masyarakat masih ingat al-janji Perpu Undang-Undang KPK yang sampai tanggal 8 September 2022 tidak kunjung ada dikeluarkan oleh Presiden. Yang ketiga dalam konteks menguji materi di Mahkamah Konstitusi. Dengan problem MK hari ini, memang kita harus optimis dan menurunkan ekspektasi terkait dengan pengujian undang-undang. Solusinya apa? Ya solusinya kita hanya bisa tinggal mengkritik persoalan ini, berharap suatu saat akan berubah. Pada akhirnya kita menunggu gantian kepemimpinan politik di tahun 2024 nanti. Akhirnya harus berkata seperti itu. Baik, demikian Mas Bram. Baik, rasanya kalau kemudian mimpinya adalah menunggu pergantian, begitu rasanya kita sangat mundur sekali begitu ya, sepertinya pada beberapa tahun dan atau hampir 1 dekade yang lalu begitu. Saya akan ke Mas Johan Budi terakhir, apakah kemudian ini mampu kemudian diselesaikan DPR dan didorong DPR paling tidak untuk kemudian pemerintah melakukan langkah lanjutan paling tidak meredam polemik ini, Mas Johan Budi? Ya, kalau bicara sebenarnya ada beberapa cara ya menurut saya. Yang pertama, wilayah di pengadilan dulu. Hakim bisa memutuskan menurut saya bahwa pelaku tindak pidana korupsi itu tidak boleh berikan remisi misalnya. Ini dimasukkan dalam putusan. Jadi kalau sama tadi dengan Mas Kurnia, kalau kita mengharapkan Perpu, kita mengharapkan DPR tadi mengubah membuat undang-undang yang sama juga kalau kita berharap hakim itu juga memutus vonis pidana korupsi itu dengan yang berat. Sama juga kita. Seperti mimpi juga gitu. Jadi kalau ditanya jadi solusinya apa? Salah satu solusinya itu kan putusan hakim di pengadilan. Yang kedua adalah tuntutannya juga. Tuntutan penegak hukum juga bisa itu. Dituntut, yang tuntutannya itu salah satunya adalah tidak diberikan remisi. Itu bisa juga di dakwaan gitu ya. Seperti misalnya dakwaan ketika seseorang diputuskan pelaku tindak pidana korupsi tidak boleh lagi dipilih dan memilih, maksudnya tidak bisa kembali ke politik gitu ya, misalnya. Hak itu politik kan ada juga, Mas. Nah, seperti itu. Nah, itu juga bisa. Nah, kita kembali lagi bertanya, apakah kita bisa berharap penegak hukum akan menuntut pelaku tindak pidana korupsi seberat-beratnya? Ya itu juga sama. Harapan itu juga akhirnya pesimis juga gitu kalau kita coba menyelesaikan itu. Menurut saya ini tidak bisa diselesaikan sepotong-sepotong, harus diselesaikan secara komprehensif, secara menyeluruh. Apa yang perlu diperbaiki itu tadi yang 3 saya sampaikan itu, membenahi penegak hukum, kemudian juga
bagaimana yang penting tuh komitmen ya. Komitmen itu dulu harus keluar. Dari siapa komitmen itu? Ya presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara ya, yang kemudian diikuti oleh komitmen yang sama oleh lembaga politik DPR ini gitu, orang per orang. Nah di DPR kita ini kan ada 9 fraksi tadi saya sampaikan. Jadi kalau ada sikap DPR yang kemudian mengerucut dari keputusan, belum tentu semua fraksi itu setuju. Gitu. Apalagi meskipun satu fraksi, kadang-kadang juga orang per orang bisa beda. Gitu. Baik, Mas Johan. Nah kalau di lembaga yang sekarang kita patuhi bersama dalam konteks tata negara, membuat undang-undang itu kan memang harus presiden dan DPR. Jadi kalau ketiga putusan itu bisa inisiatif pemerintah, bisa inisiatif DPR. Ini kalau kita mau memperbaiki dari sistem perundang-undangannya, itu tetap ini kalau dari pemerintah tergantung presidennya, gitu. Baik, Mas Kalau Johan. ke DPR, kekuatan politik yang di DPR ini siapa yang ini? Misalnya sekarang koalisinya Pak Jokowi ini kan ya, Baik. yang tidak masuk koalisi kan hanya 2 kan. Itu kan juga akan keputusannya kan juga akhirnya suara terbanyak juga gitu maksudnya. Baik, Jadi, Mas Johan, kami sudah bisa menangkap poin Anda. Semuanya termasuk teman-teman NGO, termasuk juga teman-teman yang di media harus selalu terus-menerus menyuarakan ini gitu. Jangan lupa gitu, hangat di pertama, kemudian lanjutnya lupa gitu. Itu baik, Mas Johan, terima kasih bahwa kita semua setuju bahwa tidak bisa sepotong-sepotong kemudian kita membenahi pembenahan dari aturan dari 3 pihak yang disebutkan, tapi tentu kita berharap ada langkah awal yang kemudian dilakukan. Terima kasih atas waktu Anda, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Mas Johan Budi, dan juga peneliti ICW Mas Kurnia Ramadan telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Salam sehat selalu Mas.